Halo, selamat datang. Baik lagi bareng gue seperti biasa Adam Harits. Kali ini nggak sendiri, ditemani oleh pendiri, pencetus, penggagas, the master of gemstones, Bapak Haris Ayub. Papa ya kan, terima kasih Pak sudah Oke. menyempatkan hadir di rumahnya. Hari ini spesial ya, spesial sengaja. Awalnya bokap bilang di Gary aja, cuma jangan, kita mendingan di rumah aja. Oke. Ya kan, di Gary agak ribet malam-malam ya kan. Iya. Ya nah kan sekarang kita di rumah. Oke. Intinya di video ini kita pengen pengen ngebahas sedikit ya karena berhubungan bertepatan dengan ulang tahun GRI Lab yang ke-10 tahun. 10. Alhamdulillah nggak berasa kita berdiri tahun 2011 Pak ya. 1 Oktober 2011. Nggak terasa Pak. Ya. 10 tahun. Kalau sudah berlalu, sudah sampai nggak berasa. Iya, Tapi untuk mencapai 10 tahun itu bukan hal yang mudah. betul. Ya kan? 1 Oktober tuh kan bertepatan sama hari ulang tahun kamu. Nah, jangan dikasih tahu dong Pak. Jadi pada tahu nanti kan. Ya, 1 Oktober, ya kan? Jadi emang harus dibarengin di supaya setting ya Pak, di setting dulu. Di setting. Luar biasa benar-benar. Luar biasa. di setting. Jadi 2011 waktu itu ya. Iya. 2011. Jadi ya apa yang mau ditanya nih? Kamu mau tanya? Papa kan nggak perlu ditanya, Pak, harus cerita biasanya. Ya enggak, tanya aja dulu. Iya, ntar iya, kita oke, cerita, oke, oke. ya kan? Ya, apa Pak, awal mulanya Papa itu bisa punya ide gitu Pak? Kepikiran lah. Kepikiran kok, Papa kan basicnya kan dagang batu Pak, ya kan? Puluhan tahun dagang batu. Setelah dagang batu, Papa bikin perhiasan, pembuatan pabrik perhiasan cincin. Ya. Terus tiba-tiba, kan udah enak nih Pak, jualan batu, Papa jualan cincin, udah enak Pak. Buat apa pusing-pusing bikin lab, iya kan Pak? Ya, kalau lab ini kan sebetulnya awalnya memang begini. Di Bangkok itu ada IAJS. Iya. Ya, IAJS itu kalau nggak salah pendirinya Mr. Ho. Dia juga pedagang permata dulu. Oh, awalnya pedagang Ya, batu. permata. Oke ya, tapi sebetulnya bukan itu masalahnya. 2011 buka lab itu sebetulnya rencana untuk membuka lab waktu itu sudah berapa tahun sebelumnya. Ini kayaknya pernah kita ngobrolin juga dulu. Kalau nggak salah pernah ya di Nggak tahu masuk di konten di masuk mana video yang nggak tuh? mana itu ya. Waktu itu pernah nggak tahu masuk atau enggak. Apa ini kita ngomong bukan di video Pak, kita mulai ngobrol. Mungkin aja lupa lah. Tapi Iya. intinya waktu itu Papa sempat mau rekrut orang Thailand satu. Tapi nggak tahu ada kendala apa nggak jadi. Tapi tempat itu udah Papa beli itu. Yang di Ceper sekarang. Ceper itu Tahun udah. berapa tuh awal mulai itu Pak? 2006? Itu 2007? belinya itu mungkin berapa tahun ya lupa ya. Mungkin 4-5 tahun. Ide yang mau buka lab ini Iya. tahun berapa tuh Pak? 2011 berarti mungkin 2006 ya ide Oke. itu. Kepikir lah ya. Nah, Kepikir. Tapi pertanyaannya kan yang lebih mendasar itu kenapa sih mau buka lab, betul iya, nggak? iya. Buka lab. Jadi waktu itu memang mau rekrut satu orang Thailand, tapi ada kendala-kendala sedikit mungkin, ada kendala yang sampai nggak jadi. Kalau nggak salah kamu pernah cerita di mana itu, akhirnya Papa mau batalkan mau buka lab karena Iya. akhirnya kamu dengar akhirnya kamu mau belajar jadi apa sekolah gemolog gitu kan. Sebenarnya niat untuk membuka lab ya. Tapi nama itu sudah Papa patenkan. GRI Lab itu sudah dipatenkan jauh-jauh hari sebelum pembukaan GRI Lab. Jadi memang nama GRI Lab itu sudah ada di kepala. Bahkan waktu awalnya mungkin tadinya Gem Research Indonesian Lab. Iya. Akhirnya berubah jadi Gem Research International Lab. Tapi tidak merubah kata GRI tadi. Iya, iya. Gitu ya. Nah, karena Papa memang basicnya pedagang, jadi mungkin Papa lebih sensitif. Papa sebutnya Papa aja. Iyalah. Ya. Lebih sensitif untuk mengenal kebutuhan pasar. Dan Papa lihat ke depan setiap batu itu bakal membutuhkan identitas. Sertifikat atau zaman dulu sebut memo ya. Maka Papa pikir ada kebutuhan mendasar untuk pedagang yang harusnya tetap eksklusif dan murah. Eksklusif Ya, dan murah. dan Itu murah. penting tuh. Iya, eksklusif dan murah dan terpercaya. Karena saat itu memo itu lumayan mahal. Ya, lumayan mahal. Ya, lumayan mahal. Jadi untuk barang-barang yang murah,
barang-barang yang harganya berapa ratus ribu. Mereka nggak ada kesempatan. Kasihan Nggak banget bisa gitu ya, nggak Sementara memungkinkan. papa melihat ke depan bahwa identitas sebuah batu itu sangat dibutuhkan karena begitu berkembangnya teknologi di luar soal tiruan-tiruan batu. Iya. Sintetik safir, sintetik macam-macam lah ya, batu itu ada sintetiknya sekarang. Iya. Jadi atas dasar mengenal kebutuhan pasar para pedagang agar semua bisa bekerja dengan di jalurnya dengan baik, maka papa tetap berpikir bahwa harus buka lab yang bisa mewakili dunia permata Indonesia. Seluruh kalangan gitu Pak ya. Seluruh kalangan. Dan yang berkualitas, yang betul-betul. Makanya kita punya moto itu adalah We tell you the truth. Ya. Bukan berarti kita tidak pernah salah. iya. Tetapi moto we tell you the truth itu akan memotivasi kita untuk selalu melakukan yang benar. Gitu. Betul. Itu penting. Iya. Ya, memotivasi kita. Kita ini hidup butuh motivasi gitu. Apa yang membuat diri kita menjadi baik, menjadi benar, menjadi apa ya? Sungguh-sungguh gitu Pak ya. Sungguh-sungguh. Itu kita menjalankan. harus tanamkan di diri kita, pikiran kita, motivasi. Iya, benar. Target. Ya, selain bisnis ada target yang harus itu tidak sekedar uang gitu. Betul. Ada inget banget dulu Pak, moto We Tell You The Truth itu kan kuat banget kan. Di kita itu kita termotivasi banget tuh supaya benar-benar serius Iya. kerja sungguh-sungguh. Iya, bukan berarti nggak bisa salah. Kita bukan Tuhan, kita bukan manusia bisa salah. Tetapi pernah papa bilang ya, mungkin kamu pernah sampaikan di YouTube kamu, salah karena berpikir itu lebih baik daripada daripada Karena benar kebetulan. tapi kebetulan. Karena kebetulan. Ya, Iya. salah karena berpikir lebih baik daripada benar secara kebetulan. Betul. Artinya, oke, besok dia nggak salah lagi gitu. Ya, jadi satu. Yang kedua, kita harus memiliki, ini negeri Indonesia ini 260 juta harus punya lab yang menjadi yang terpercaya supaya kita di luar negeri itu tidak direndahkan. Ya, bukan asal dianggap lab Indonesia nggak bisa, harus terpercaya gitu. Iya. Itu harus juga jadi motivasi kita supaya kita bekerja dengan baik, dengan lurus, ya. Tanda kutip nggak boleh tuh main mata itu apa nggak boleh ya. Makanya papa legowo kalau barang papa kamu bilang Madagaskar, papa kamu barang, ya memang harus begitu. Iya. Ya itu ujiannya. Kalau kamu bisa lurus kepada bapak kamu, berarti kamu mudah untuk lurus kepada orang lain. Betul. Ini menarik ya Pak. Papa kan basicnya pedagang, buka lab. Di awal itu pasti kan ada dong Pak sentimen-sentimen orang. Ya dong. Ini mah buka lab pasti batunya Ayub nih bagus-bagusin. Ya, isu-isu itu ada. Pasti ada dong. Nah yang mungkin mereka percaya nggak percaya dan tapi terjadi ya. Papa gagal dagang batu lebih dari 8 kali mungkin. Bukan gagal dagang. Nggak, gagal jual batu, itu. gagal laku. Oh iya nggak masalah. Karena hasil Itu dari kan, Gary yang nggak sesuai gitu kan. ya perjuangan itu perlu pengorbanan. Betul. Ya kan. Kalau ingin membangun kredibilitas, membangun satu kepercayaan, harus dimulai dari kita. Ada pengorbanannya. Harus dimulai dari kita. Harus dimulai dari kita. Waktu itu ada isu-isu ya. Oh nanti kalau batu papa begini gini. Ya teman yang ngomong mungkin tidak mengenal papa dengan Nggak baik, mengenal kita, belum Bang. mengenal papa dengan baik, belum mengenal anak-anak papa sebagai gemolog dengan baik. Ya. Waktu itu ya memang tidak mudah berjuang ya. Iya. Setahun pertama. Jadi orang bisnis itu memang 1 tahun pertama, 4 tahun berikutnya dan 10 tahun. Betul. Itu memang Ujian paling berat ya Pak. saat-saat yang cukup krusial ya dalam setahun pertama, 4 tahun kemudian dan 10 tahun. Betul. Itu memang loncatannya seperti itu kalau sesuai pengalaman papa itu loncatannya. Ya rintangannya luar biasa. Waktu itu ya adalah isu-isu yang kayak tadi kamu bilang, tapi harus papa lewati dengan baik. Misalnya kayak saya Alexander papa, kalau tempat lain bisa keluar sama Gary nggak bisa. Misalnya di tempat lain bisa Royal Blue, di tempat kita nggak bisa. Tapi ya, Bisa similar. tapi itu similar. Jadi, tapi itu asik gitu ya. Kalau kita nilai uang, rugi. Tapi kan, ya itu perlu pembuktian ya. Karena
kepercayaan itu tidak semudah membalik tangan. Nggak instan juga dapat Tidak didapat, instan, tidak instan. Harus ada perjuangan, harus ada tekad, harus ada semangat, harus ada pembuktian. iya, pembuktian itu pasti, itu harus ada pembuktian. Tanpa itu semua nggak ada nilainya gitu ya. Betul. Nggak ada nilainya. Sesuatu yang dicapai terlalu mudah juga itu nggak baik. Bukan nggak boleh, itu kurang apa? Nanti kita tidak kuat mempertahankannya, Betul. ya kan? Tapi ya nyatanya IAJS di Bangkok juga, Mr. Ho juga luar itu biasa. hebat ya, Pak ya. Saat belum ada lab-lab dari Eropa, dari mana, Swiss juga. Dulu GRS belum ada tuh dia udah buka ya, Pak ya? Udah Duluan lama, IAJS ya, Pak, di Bangkok Zaman ya? dulu seorang Asia kiblatnya ke IAJS. Role model juga dia itu. Oh iya ya, dia luar biasa IAJS ya. Muhammad lulusan IAJS. Iya. Jadi waktu itu Pak, dia bilang sedikit banyak terinspirasi juga dari dia tuh ya. terinspirasi dari dia, iya. Terinspirasi dari GRS saat itu. Iya, pasti, Ya, pasti. ya. Terus kenapa namanya GRI? Karena Papa waktu itu sebenarnya bukan semata-mata karena GRS. Papa lihat gini, Dam. Kan kebanyakan lab nih kan, maaf ya, GL belakangnya gitu. Kok semua apa kok pengen yang beda, gitu. Ya, itu aja. Dan Simpel kebetulan sebenarnya idenya, Pak ya. dan kebetulan waktu itu memang melihat GRS tuh cara apa tampilan di sertifikatnya kok Papa lihat simple, praktis, mudah dipahami. Emang dia keluar jalur tuh, Pak ya. Dari prototipe Ya. lab di dunia tuh dia beda sendiri tuh, Pak, saat Iya, itu. iya. Jadi Papa waktu itu lihat apa namanya oke gitu ya. Maksudnya cukup memotivasi juga. Layak lah untuk menjadi contoh dan model gitu. Ya, tapi saat itu memang standar-standar yang dipakai sama dia cukup mengilhami kita lah ya. Betul. Oh iya, sangat, Standar sangat. saat itu ya. Iya, betul. Ya, Sangat, saat ini saya nggak tahu, Papa nggak tahu. Iya, Saat itu iya. memang untuk warna, untuk apa itu cukup ya kita kadang-kadang ya harus ada motivasi dan harus ada Karena motivasi. memang GRS itu, Pak, mempermudah, Pak. Sertifikat itu dulu itu kan ruwet, Pak. Ya kan, Papa kalau lihat Googlin JAE itu banyak istilah-istilah yang orang awam Tidak bingung, paham. Pak. Ya, ya. Nah, GRS tuh menghilangkan itu. Dia Ya, orang Asia mau mudah lah. mau mudah, mau simple. Terutama orang Asia ya. Betul, terutama Khususnya orang ya, Asia. kayaknya lebih mau simple gitu. Ya oke, terus apa lagi, Tem? Jadi akhirnya gimana? Setelah dari motivasi itu, saya ngelihat GRS, ngelihat EJS, apa akhirnya? Enggak, IAJS Papa bukan lihat tampilannya. Tadi Papa bilang IAJS itu sebagai bentuk, Sosoknya lah. maksudnya seorang pedagang juga dulu sampai terinspirasi sampai dia buka IAJS dan bagus gitu ya. Iya, sampai buka sekolah akhirnya kan, Pak. Buka sekolah juga. Awalnya Ya, tapi yang tetap yang lebih kuat buat Papa itu GRS. bukan soal GRS. Yang buat kuat itu adalah pasar itu membutuhkan apa. Oh iya, kalau Jadi tujuan GRI itu untuk mengakomodir mengakomodir atau memenuhi kebutuhan pasar. Itu tujuan untuk pasar Indonesia. Betul. Karena bagaimanapun, karena ini udah 40 tahun nih Papa main permata. Iya. Udah 40 tahun, waktu kamu interview Papa itu 37 tahun. Sekarang 40 tahun. Sekarang 40 tahun. Nah, artinya setidaknya apa yang bisa Papa, karena kan bisnis ini jadi jalan bisnis permata ini juga kan ada rezeki buat Papa. Iya. Ya, di sini orang harus menghargai gitu profesinya karena hidup dari situ, rezeki dari situ, jalannya ya. Rezeki dari Allah tapi jalannya kan ada pekerjaan itu harus dijaga. Sebuah profesi itu harus dihargai, dihormati, harus dijaga profesi itu. Ya, apalagi dia telah memberi kita income segala macam. Jadi dasar itu maka Papa setidaknya Papa juga ingin berbuat sesuatu Memberikan buat pasar. sumbangsih lah. Iya, buat pasar Indonesia ya. Terlepas ada yang suka tidak suka itu sah-sah saja. Betul nggak? Baik-baik saja itu. Kita nggak perlu mikirin yang begitu. Betul, betul. Lakukan saja kebaikan. Betul nggak? Oh, iya, nggak perlu penilaian. Lakukan saja kebaikan. Yang kita khawatir itu kalau kita melakukan keburukan. Kalau kebaikan nggak usah peduli, lakukan aja. Iya. Jalankan aja. Waktu yang akan berbicara. Waktu yang akan mengatakan yang kita lakukan itu benar atau tidak. Gitu. Pak, bicara gini, Adam tuh tadi tertarik, Papa bilang Papa
main batu 40 tahun kan. Lab ini kan buka lab baru 10 tahun. Sebelumnya juga 2006. Taruhlah mungkin ada ide buka lab itu 14 tahun ya kan Pak? Ya. Gimana sih dinamika perdagangan batu Pak sebelum tren James Lab ini muncul? Ya kan? Bicara misalnya Papa main batu tahun berapa? Mulai 83. 83. Bicara tahun 90-an. 83 berarti sekarang berapa tahun tuh? Waduh. 38 ya? Ya 38 39 lah Papa main Oh, batu. belum 40 ya? Belum Salah 40, berarti. iya. Tapi mendekati. Tapi artinya kan Pak, dari rentang waktu itu Pak, tahun dari 83, 90 sampai awal 2000, apa orang udah apakah memeriksa batu ke James Lab itu udah menjadi suatu kebutuhan saat itu? Pak? Belum. Untuk barang-barang tertentu aja. Sekarang barang 100.000 aja di ID. Betul, maka itu dia. Dulu kan Papa suka bilang kan, barang dulu jual barang begitu aja jual. Ya trust dulu. Berdasarkan trust, pengalaman gitu kan Pak. Jadi begini, yang unik Papa amati, saat ini pun jual batu itu karena trust. Pasti, betul. Tetapi pembeli tetap bertanya kepada penjual, ada ID-nya nggak? Ya, ada sertifikatnya nggak? Gitu. Ada memonya nggak? Itu bukan mengartikan dia tidak percaya. Karena ID, sertifikat ataupun memo sudah menjadi satu identitas kebutuhan. Kebutuhan akan identitas. Kayak manusia ada KTP-nya nih, ada pasportnya. Jadi bukan soal tidak percaya. Artinya sebagai tadi apa? Sebagai kebutuhan untuk mempermudah menawarkan barangnya. Jadi itu menjadi satu kebutuhan. Jadi bukan soal trust lagi. Ya kan? Setelah trust butuh validasi lah Pak. Iya. Bisa dibilang. Ya, kebutuhan ya. Terus pedagang bebas. Dia menentukan mana yang dianggap kredibel atau bisa dipercaya. Ya kan? Ya, betul. Jadi tahapannya itu. Kalau dulu betul-betul lebih banyak mengandalkan trust. Tapi zaman dulu itu lebih banyak barang star. Sehingga orang tidak ragu asli. Dulu belum ada sintetik star. Sekarang ada sintetik star korondom. Termasuk belakangan tuh Pak ya? Ya, bahkan itu luar biasa sintetik star korondom. Kebetulan teman Papa juga yang buat itu. Iya. Ya, di Bangkok itu dia yang satu-satunya orang yang bikin itu luar biasa. Jenius yang pertama juga. bikin tuh Pak ya? Dia tuh. Kita nggak usah sebut namanya. Ya kan? Iya. Tapi dia yang bikin. Dia termasuk penemu glassfill juga. Ruby dia juga. Penemunya? Ya dia yang mulai bikin glassfill juga. Jadi dia glassfill yang Afrika tuh ya. Iya. Jadi memang di Bangkok, di Thailand itu memang dunianya ya. Jadi memang berkembang itu treatment ini atau teknologi segala macam. Makanya pada akhirnya kebutuhan akan lab pun meningkat Pak ya, karena semakin banyak treatment, jenis sintetik baru gitu kan. Jadi kebutuhan, memang tuntutan. Karena banyak treatment, banyak ini. Dulu kan orang nggak peduli hit atau nggak hit. Ada zamannya lah itu. Iya. Ya ada zamannya yang tidak peduli. Dulu malah ada siam kapas. Ada siam kapas itu merah siam. Iya tahu. Tapi merah siam zaman dulu itu kan memang sintetik korondom. Sekarang banyak yang dibilang merah siam belum tentu sintetik korondom. Belum tentu korondom sintetik. Belum tentu korondom, iya belum tentu. Bisa aja batu lain, kaca Pak. Iya nggak tahu lah itu. Pokoknya kita juga nggak ngerti dah itu. Macam-macam. Nah, zaman dulu ada siam, dari satu lot tuh ada satu seperti ada sileknya. Nah, zaman dulu tuh orang mau beli di pasar, di Batu Ceper, di mana di Rawabening. Nih siam kapas nih, disebutnya siam kapas. Orang saat itu tahu nggak Pak itu batu sintetik? Pedagang tahu, tapi dulu pemakai juga nggak tahu, mungkin nggak ngerti ya. Ya mungkin percaya sama pedagang siapa yang jual ya dianggap siam kapas, atau pedagangnya merasa kayak asli ini. Padahal itu gas bubble tuh. Tapi disebutnya siam kapas. Iya. Kalau orang-orang lama mungkin kalau ditanyain siam kapas tahu. Iya. Tapi mungkin kalau anak-anak baru mungkin udah nggak ngalamin kali. Iya. Karena barang itu udah jarang juga. Iya. Karena istilahnya juga udah berubah-ubah Pak. Udah berubah-ubah juga. Ya itu soal GRI banyak itu. Juga ya ceritanya dari zaman dulu ya. Waduh macam-macam banyak. Kalau diceritain tuh dibikin buku banyak kan. Era 80-90, era 90 ke 1990 sampai 2000. Ya setelah krisis. Nah setelah krisis juga banyak barang-barang cutting ya. Ya mungkin waktu itu banyak orang sebelum krisis beli star yang starnya nggak sempurna. Ketika dijual di luar negeri orang nggak mau. Maunya kan star-star yang bagus, yang kakinya nggak putus. Akhirnya orang mulai mengenal ya. Mulai mengenal bahwa barang cutting itu lebih ada standar atau apa.
Oh, Gitu. gitu lah. Ya, menarik Ya, juga. setelah krisis 98 tuh. Tapi jujur Pak, kalau tahu susahnya jalanin lab, mungkin lu nggak belum tuh berani Pak. Dulu kan modal nekat juga, Pak bisa. Sekiranya ini kan sekolah itu Pak, setelah sekolah ini punya ilmu balik bisa periksa. Ternyata kan gemeter juga kan masuk batu. Ya tapi begini, kalau kita diberitahu sulitnya jalan Itu dia kehidupan makanya kita, kita rintangan, nggak jalan tuh Pak, kita nggak sampai pada tujuan. nggak sampai. Makanya Tuhan tidak kasih tahu kita. Betul. Nggak, kenapa ngomong gini? Karena ada orang kan suka ngomong Pak, "Ah, lab enak, cetak kertas doang." Kan suka ada tuh ya kan, cetak kertas dapat duit. Ya, Padahal mungkin dari awal kita buka tuh Pak ya, uang itu mungkin yang terakhir kita bahas kalau di GRI itu Pak ya. Artinya kita fokus di motto We Tell the Truth sampai kadang-kadang lupa. Belum tuan-tuan. tapi itu perjuangannya. Makanya kita nggak pernah mikir ke sana gitu kan. Ketika ada orang ngomong, ya kalau cara menilainya cetak kertas dapat uang, orang yang kerja fotokopi lebih gampang lagi tuh. Betul nggak? Kerja fotokopi ya kan. Sistemnya, ya gimana kita jaga sistem kita. Kadang-kadang ada yang telepon kita juga, telepon ke papa juga. Ini kenapa nih scan barcode-nya nggak bisa? Iya. Langsung juga papa cari tahu betul, dari GRI. pasti kita Kenapa langsung nih gitu. servernya gitu. Padahal kan. juga papa kan nggak tahu keadaan dalam situ. Ini menarik nih Pak, kalau kita bicara scan barcode kan, mungkin sebagian udah tahu, sebagian belum tahu. Kita tuh ada e-certificate gitu kan. Iya. E-certificate ini dari tahun 2011 kita tampil, kita berdiri, udah ada bahkan tahun 2011. Banyak orang belum paham bahwa ini kan fungsi utamanya itu menjaga, melindungi konsumen dari pemalsuan. Oke? Ya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah pemalsuan itu memang sifatnya kan nggak bisa dihindari ya Pak. Ya. Banyak nih, ada yang mendapat pertanyaan di Facebook, kenapa sih GRI itu? Coba dong kejar dong yang malsuin. Oke. Sering tuh Pak, coba dong dikejar dong, laporin. Ya kan? Kalau Papa ngelihat ini gimana Pak? Ngelihat pemalsuan yang sekarang ini marak banget, banyak. Kita pernah temuin pemalsuan yang originnya diganti. Bayangin Pak, semua sertifikat asli origin doang diganti. Oke. Ada yang pemalsunya semua isinya memang dipalsu, macam-macam modusnya gitu Pak. Ya. Jadi pertama itu kita lakukan dengan ada scan barcode ataupun dengan apa tadi? Masukkan nomor barcode di website Barcode segala semua bisa. macam. Tujuannya satu, supaya orang jangan tertipu. Betul. Ya. Jadi pembeli ini juga harus cerdas gitu. Pembeli ini harus tahu apa fungsi yang kita siapkan ini. Itu pertama gitu. Yang kedua, pelaporan soal ID yang dipalsu, sertifikat. Ayo, yang ngadu itu serahkan buktinya. Korbannya ya. Iya, korbannya harus dong, nggak bisa. Supaya dia yang tahu dari mana. Kan sering kita tanya, kamu dapat dari mana? Entah karena dia kawannya, entah dia bagaimana. Dia bilang, udahlah, selesai aja, udahlah, nggak tahu dari mana. Artinya pelapor ini juga harus menyerahkan bukti dan dia siap menjadi saksi. Itu bisa dirunut dia dari mana. Ya kita sebagai lab sudah mempersiapkan, sudah apa Berusaha ya, gitu mengantisipasi agar orang tidak tertipu dengan scan barcode. Kalau orang-orang ini mereka tidak teliti atau ceroboh atau tidak melakukan check and recheck, itu bukan salah kita. Bukan salah kita. Iya. Yang kedua, ya tadi mereka kalau melapor, ayo jadi saksi, mana buktinya, dia dapat dari siapa, ada ujungnya kok itu. Tapi kalau kita maju sendiri, dasarnya apa? Dasarnya merugikan Iya, nama GRI. ya siapa yang dirugikan? Kan ditanya siapa yang dirugikan, itu satu. Ya itu dua. Terus soal kemarin ada origin yang diganti di sertifikat pernah terjadi. Karena waktu itu kita pernah mencoba berapa bulan tanpa laminating. Iya. Tanpa laminating. Tujuannya adalah, ya udahlah kita tampil beda lah. Tapi kadang-kadang kan ada yang dilipat sehingga nempel di plastik. Iya. Tapi nggak disangka juga nih, jenius juga, ada yang jenius juga karena nggak dilaminating. Originnya di sistem kita Madagaskar, tapi ganti Sri Lanka. Batunya semua sama. Tapi oke lah, tapi beginilah. Ayo mari kita nih ke depan semua pedagang mengedukasi juga buyer supaya juga jangan alergi Madagaskar atau apa. Oh iya, betul. Yang penting hit no hitnya. Oke lah, pernah juga kita ngobrol soal ini nih. Karena 80-90% hari ini barang di Indonesia di mana-mana ini barang dari Madagaskar loh. Jadi nggak usah alergi, sama-sama ayo
Jangan cuma Sri Lanka aja, Sri Lanka. Enggak, ada Madagaskar, ada macam-macam Di luar negeri tuh harga Madagaskar mulai naik juga Pak ya? Bukan Tinggi. mulai naik ya, Emang udah mahal dalam. ya? Iya maksudnya memang udah tinggi sebenarnya Enggak kan? ada masalah. Di luar negeri tuh orang waktu beli jarang nanya kok. Iya benar. Oh ini Madagaskar, enggak ada yang Nggak ada, nanya. ya? Begitu sampai Indonesia, kepengen barangnya jadi barang Sri Lanka. Kenapa Pak? Kenapa di Indonesia Ya karena kan seperti itu? tuntutan pembeli maunya Sri Lanka. Itu kan ada runtutan itu Pak, sampai pembeli menuntut itu ada cerita. Itu ada long story marketing, itu Pak. itu marketing. Waktu pertama tentu waktu marketing membanggakan Sri Lanka, ya kan? Nggak sadar bahwa itu menikam diri sendiri lama-lama. Betul nggak? Akhirnya user juga banyak. Padahal sebetulnya, maaf nih, barang batu permata yang paling mirip dengan Sri Lanka adalah Madagaskar. Iya. Madagaskar. Benar. Bukan Tanzania, bukan Madagaskar. Yang heran kadang-kadang orang lebih senang ditulis Tanzania, misalnya ke Tanzania atau Madagaskar. Padahal batu yang paling mirip Karakternya karakter tampilan ya, ya. Iya. Madagaskar. Cat eye-nya, Iya benar. Cat's eye-nya mirip Sri Lanka. Safirnya mirip Madagaskar. Cuma emang Sri Lanka itu barang starnya yang beda, yang susah di negara lain. Iya, Starnya. iya. Safir star Sri Lanka itu karena dia ada fingerprint ya. Punya karakter khusus Ya, unik ya Pak ya. Iya. Dan nggak banyak negara lain yang bisa kayak Sri Lanka. Iya, Ada tapi tidak banyak. Ya, yang karakternya kuat kayak Sri Lanka. Nah, Madagaskar sendiri banyak itu gem island Wah lah ya. bener Pak. Nggak Cuma korondom ya Pak ya. Iya, gem island itu segala batu ada, luar biasa lah. Masya Allah, itu Madagaskar itu. Jadi janganlah alergi sama barang Madagaskar itu, janganlah. Sekedar saran, barang Madagaskar itu cukup bangga kok kita. Ada loh Pak konsumen GRI satu Isu-isu Pak. seperti itu. Konsumen GRI satu Pak. Kalau Sri Lanka dia nggak jadi bikin sertifikat, cuma ID origin. Kalau Madagaskar dia mau sertifikat. Oh, Ada barangnya top Pak. Unik. Emang Madagaskar. Iya. Kaget ya, baru sekali nemuin ada itu. Iya. Jadi memang, jadi kita nggak perlu alergi Madagaskar atau apa. Yang penting hit, no hit, treatmentnya apa, oke lah. Iya. Nggak perlu lah sampai sejauh itu. Karena memang barang Sri Lanka itu, barang Madagaskar udah kayak Sri Lanka. Ya. Ke depan sih kayaknya origin juga orang udah mulai ini Pak ya. Orang udah mulai capek gitu Pak ya. Maksudnya udahlah. Madagaskar, Sri Lanka. Bukan capek, mereka harus accept gitu, harus terima bahwa dinamikanya perdagangan batu dari manapun adalah. Tapi kan nggak bisa ini Pak ya, nggak bisa nyaksikan juga bahwa batu-batu yang menjempis pasti origin tertentu punya kasta yang lebih tinggi. Ya, Kashmir, Birma. Ya. Nggak ada masalah, tapi artinya Jangan batal beli barang yang bisa untung cuman gara-gara barang itu Madagaskar. Iya, gitu. betul. Itu yang rugi, itu yang masalah Iya, sih. barang Madagaskar tuh paling mirip lah sama Sri Lanka. Iya. Mirip Sri Lanka, paling mirip Sri Lanka. Panjang itu aja. Iya. Baik lagi pakai soal GRI Pak. Iya, ini jauh. Tapi nggak apa-apa, namanya ini kita ngobrol ngalor ngidul, betul nggak Pak? Tapi intinya kalau kata Helmi Aya isi daging semua. ini sayur mayur. Ya. Sayur mayur. Jangan daging. Sayur sehat juga Pak. Ini 5 sehat 4 sempurna lah, ya kan. Baik lagi Pak ke persoalan GRI Pak. Waktu Papa pengen dulu ambil orang gemolog Thailand Pak, ya kan, nggak jadi. Nah, terus akhirnya tiba-tiba cocok ada nih, ada Adam, ada Om Dedes, almarhum, siap berangkat. Kenapa Papa bisa yakin nyekolahkan anak sama ipar almarhum ke Bangkok buat sekolah? Padahal kan ini nggak ngerti, dua orang ini kan Adam terutama, Adam apalagi ya, nggak punya basic batu Pak. Kok berani gitu kan? Pasti kan Bapak punya pertimbangan tuh Pak, kenapa bisa yakin? Enggak, begini, paling tidak kalau kamu belajar dan tidak suka atau tidak cocok, ilmu kan nggak ada rugi. Setidaknya kamu sudah mencoba. Tidak? Iya. Lebih baik orang gagal setelah mencoba daripada menyerah sebelum bercoba. Iya. Gak ada masalah itu. Ya kan impian buka lab bisa buyar tuh Pak, kalau Adamnya gagal lah, ya nggak buka, gagal. Berarti takdirnya nggak begitu. Oh, berarti Papa tuh memang buka GRI, Papa udah mungkin udah mantep bahwa GRI ini mesti dikelola sama orang yang tepat ya, kalau ngandelin orang lain kayaknya nggak bisa. Jadi waktu itu begini, setelah itu Papa ngomong sama Om Dedes. Almarhum. Dedes itu Muhammad Taslim ya, Taslim. Muhammad Taslim ya. Itu jadi awalnya itu kan
GRI itu Adam, Desi, Mingma. dan Mingma. Mingma itu adalah kawan sekolah di GIA. Ya, kawan kita lah. Di Belajar Thailand, bareng ya. di kelas di Di JAI. kelas. Jadi waktu itu setelah Adam mau, Papa bicara sama Desi, Om Dedes ya, Desi, Des, kenapa nggak belajar gemolog aja? Om Des ini udah dagang batu dari dulu ngomong. Memang Oh, basicnya Desi, pedagang ya, batu. pedagang batu. Dan dia senang nih soal belajar-belajar, dia sudah ada hasrat lah. Ya, punya passion dia. Ada passion dia. Terus makanya dia bilang, oke deh, Iya. berangkat. Hah? Udah merit loh, Om Dedes sudah merit. waktu Udah, itu. Om Des tuh umur 32-an mungkin Ya, berangkat dulu. memang dia ada passion. Iya. Akhirnya dia berangkat lah. Ya waktu itu kalau nggak mau, nggak jadi ya nggak buka lab. Nggak buka lab. Nggak buka lab. Tapi kan harus ada ikhtiar gitu. Harus ada usaha, ada ikhtiar ya. Kebetulan ketemu Mingma juga di sana ya. Masuk dia bisa sama-sama kalian ya. Banyak Iya. belajar juga dari Betul, dia. karena ya. dia malah lebih pengalaman Pak di Iya, sana. karena dia kan udah pernah sekolah gemolog di Jaipur, India. Jaipur. Di India, di Jaipur. Terus dia lebih muda juga. Ya seperti Muhammad lah. Iya. Muhammad ini juga sebelum berangkat ke Bangkok EJS. di EJS, Magang dia. dia udah magang di GRI. Iya. Jadi waktu di sana dia makanya dapat murid terbaik dia. Iya. Ya, dapat apa? Trofi. Piala ya. atau trofi. Murid terbaik dia itu pada apa namanya itu apa sih? Semester tuh ya. Iya. Kayak gitu. Ya alhamdulillah lah. Tapi apapun lah kalau kita kerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, ya, dengan kepedulian dan niat yang baik itu penting lah. Iya, Insya Allah kita akan berhasil, akan bisa ya. Nah kutip ya, berhasil itu kan bukan cuma soal uang aja ya. Dan Betul. ya, nama baik, terpercaya, dan itu harus dijaga. Karena menjaga nama baik itu lebih sulit daripada mencapainya. Betul, betul. Ya, menjaga itu lebih sulit daripada mencapainya gitu. Nah, dan ID card nih Papa rasa ide GRI ID card itu juga Papa rasa mungkin pertama di dunia ya. Pionir mungkin ya. Ada Pionir. nggak tahu deh kalau di dunia gimana ya. Di Indonesia kayaknya iya, tapi Di nggak luar tahu. negeri ada pakai kartu, bukan kartu kayak kita dulu. Iya dulu ya. Ada Bukan nggak tahu kartu sih. kayak kita, ada kartunya jenis lain, tapi bukan kayak kartu kita, kayak kartu kredit ini. Iya, iya, iya. Tapi nggak apa-apa kalau itu memang bisa menjadi apa namanya, jadi tren, Translator. jadi Bagus bagus lah. lah, Bagus, nggak ada bagus. masalah itu. Simpel Kan orang keren jadi ya, lihat. waktu murah ada fotonya, udah ininya, itu kan artinya orang happy ya, orang happy lah. Iya. Apa nih Pak ke depan menurut Papa? Papa pengen GRI arahnya membawa GRI ke arah mana lagi Pak ke depan ini Pak? Ya sementara ini kan lagi pandemi ya, Iya. lagi pandemi, ekonomi juga lagi begini. Ya ke depan nanti kita pikirin lah ke depan ini. Betul nggak? Kalau cita-cita sih pengennya kita sudah punya lab di GRI di Sri Lanka. Ya, buka lab di Sri Lanka atau di Bangkok. Ya kita harus tampil gitu, harus berani bersaing dengan orang luar gitu. Why not gitu. Ya, mudah-mudahan. Ya, insya itu yang Allah harus ya. kita upayakan ke depan. Artinya kita juga punya di Sri Lanka ada apa. Tapi punya cabang beberapa itu kan juga tidak mudah. Ya, karena ini batu permata, masalah mata, masalah ketelitian, ya. Kadang-kadang kan bisa terjadi, Dam. Pemeriksaan satu cabang kita dengan yang lain bisa terjadi. Sangat bisa Pak. Jadi memang membuka cabang sebuah lab itu tantangannya beda juga. Hadir dengan resiko Pak. Iya, ya kan ada itu. Bukan tidak mungkin gitu loh. Makanya sekarang kan voucher kita tidak berlaku di semua ini. Itu juga memudahkan administrasi. Iya, iya. Ya supaya tidak terjadi kacau balau, apa kekeliruan input di data. Makanya kita sekarang udah voucher Surabaya untuk Surabaya, voucher Jakarta untuk Jakarta. Dulu kan bisa dipakai tuh. Iya, iya. Kadang-kadang kalau kita salah input udah kacau, makanya kita hilangkan itu. Betul. Vouchernya mungkin kalau yang belum tahu voucher tuh jadi kita tuh menyediakan voucher paketan ya Pak ya. Orang Paket. bisa beli 5, 10, 15, 25 pieces. Ya dengan harga yang berbeda. Dengan harga yang lebih rendah kalau Beli kalian 100 juga satuan. bisa. Ya kayak wholesale lah gitu. Ya beli 100 juga bisa. Untuk hanya berlaku untuk sertifikat. Itu Ya, juga jadi ide kayak- brilian juga tuh. Hah? Bagus idenya kan. Jadi orang kalau Ya, mau beli jadi orang mau beli lebih banyak jatuh lebih Lebih murah, ya ya kan. Ya kan dia udah bayar dulu gitu ya. iya, iya, iya.
Lo bayar dulu, dipakainya kapan belum tahu, Iya. ya kan? Kayak gitu. Kita tuh ID card tuh dari dulu sampai sekarang segitu-gitu aja Pak harganya ya. Nggak naik juga lah, dari Iya pertama 75. buka 200.000. Nah sekarang 120.000. Sekarang 150.000 ya naik baru 2 kali naik gitu tuh Pak. Ya kan kasihan juga kalau kita mau naikin terlalu tinggi. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak, makanya itu kita bilang kasihan. Iya, Kasihan, kasihan. kasihan para pedagang-pedagang kalau kita terlalu tinggi mereka. Ya kadang kan ada batu yang 100.000, 200.000 gimana kan? Iya, ya udahlah nggak apa-apa, ada balance lah. Iya. Pak, pertanyaan terakhir mungkin Pak. Ya, Menurut Papa apa sih Pak untungnya bagi para pedagang batu Indonesia, para pelaku pasar lah, apabila di Indonesia ini ada lab-lab yang kredibel dan dapat diandalkan? ya kalau ada yang baik, kan mereka tidak perlu biaya mahal, tidak perlu keluar negeri, ya. Di sini bisa mereka lab dengan biaya yang lebih murah, tidak perlu biaya pesawat, tidak perlu membayar mahal, sampai 300 US, ada yang 700 US, satu batu. Dan selesainya juga 2 minggu, 1 minggu, ada yang 1 bulan. Mesinnya sehari nggak mau. Ongkos. Jadi kan sebetulnya kalau ada lab yang kredibel, yang bisa terpercaya, bisa dipercaya, kan baik. Baik buat mereka, baik buat pasar ya. Orang Jepang itu nggak gampang loh percaya lab luar. Orang Jepang itu lebih percaya sama, nah, tapi itu juga kita juga harus menjaga dengan baik kepercayaan itu. Iya. Sehingga kita tidak dianggap lab abal-abal lah, apalah. Itu yang membuat kita terpercaya sehingga pedagang juga diuntungkan, pasar diuntungkan. Mereka punya batu bisa cepat dibuat sertifikat, bisa cepat dijual, Dagang. tidak perlu mereka bawa ke luar negeri. Berapa waktunya ke luar negeri, resikonya. Kan ada resiko. Barang keluar dari Indonesia ke luar ada resiko, barang dari luar masuk Indonesia ada resiko. Nah, Betul. ya kan? Nah, ini yang harus jadi kan kalau ada lab yang baik, terpercaya, dukung. Dukung bagaimana lab-lab tersebut. Iya. Ya. Dukung dan awasi dan kritisi ya, ya Pak ya. ya, mereka juga harus ada masukan, kita harus dengarin. Betul, Ya. betul. Mereka di pasar mungkin ada masukan jenis-jenis baru batu atau apa. Iya. Kita nggak dengar. boleh arogan, nutup kuping. Wah nggak mau boleh. tahu hasil gue ini nggak boleh Nggak juga boleh. kan Pak. Kita harus mendengar. Soal kita dengerin, oh apa masukannya. Betul. Karena JAI juga bilang Pak, kata mereka itu informasi pertama dan utama itu pasti dari trader. Iya. Trader tuh pasti tahu duluan Iya. daripada lab. Karena dia dapat dari Twitter duluan ya kan. Iya. Dia tahu duluan Pak. Iya. Dicoba lab dulu kan. Betul. Artinya kita tuh mesti banyak mendengar lah. Ada mendengar. Banyak mendengar Ya dan kan? belajar. Ya, dari ya mereka. untungnya kayak Papa ini kan banyak teman juga. Iya, Nah, betul. Kalau ada informasi jenis-jenis baru, kamu cepat dapat dari Papa. Betul. Langsung Papa infoin, ini jenis Betul. baru dalam jenis ini Muhammad. Nah, itu kadang-kadang kan pembuktiannya nggak gampang tuh Pak. Oh ya. Kan nggak ada Ya textbook. kita sering berbeda juga. Oh dong, iya kan? sering, kita sering berbeda sering pendapat. berbeda. Karena gini kan pemahaman dari pedagang dan lab beda kan Pak. Ya. Ini kan mesti ketemu di tengah nih. Iya, misalnya Dan ada itu barang nggak yang gampang tuh. seperti dulu zaman dari batu dari Winsa, ingat Iya, nggak? iya, inget. Papa bilang ini no hit, natural dari rough. Iya, betul. Tapi dulu kalian masih bilang ini hit. Sama kayak basaltik Pak. Ya, sama kayak basaltik. Tapi ternyata setelah ketemu kuncinya, baru kalian tahu. Baru paham. Ya. Tapi waktu itu Papa cuma memberi info, tidak bisa memberikan argumen. Betul. Kenapa ini no hit? Tapi Papa tahu ini no hit, dari bahan no hit. Iya. Nah, itu terjadi antara kita. Oh iya, terjadi. Gitu. Nah, tapi info itu karena Papa tahu dari teman-teman Papa Makanya sampai pelajarin, oh ternyata bisa. ya, jadi seperti itu. Iya, Mas. Ya. Memang dinamikanya Ya, gitu. jadi memang syukurnya kita punya banyak kawan, banyak informasi, sehingga cepat kita update. Iya. Kalau ada info-info apa dari negara, barang dari mana, cepat kita infonya. Iya, iya, iya. Ya alhamdulillah, ya kan. Perjuangan nggak ada yang sia-sia lah. Iya. Ya. Pada mau sampein terakhir Pak buat nonton? Mungkin Oh ya, pesan. para pedagang dalam suasana pandemi tetap kuat, tetap sabar, tetap fight, ya kan. Yang ngalamin pasang turun sepi ini udah bukan generasi kamu aja. 83 krisis devaluasi. Dolar 1.000 jadi 1.600. Ya kan? 98 krisis juga susah. Ya tetap berjuang lah. Semua ini ada naik turun, ada rame, ada sepi. Tetap semangat lah, apalagi yang muda-muda ya.
Mudah-mudahan sekarang lebih anak-anak sekarang kreatif lah, rajin lah. Cukup bangga lah. Ya. Kayak gitu aja dulu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Oke, Papa. mohon doanya untuk GRI semoga tetap bisa terus berlanjut menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Ya, mohon masukannya, kita terbuka untuk diberi masukan. Asal jangan minta-minta roba origin ya. Betul nggak? Ya, kalau masukan untuk supaya kita lebih baik, oke. Tapi kalau gini-gini gitu nggak bisa ya, nggak bisa tuh ya. Iya. Gitu ya, oke. Bantu Papa kita lebih ketat ya. Oke, thank you so much for watching ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan obrolan obrolan panjang ya. Panjang apa singkat tadi nggak tahu berapa menit terjadinya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya untuk GRI, untuk penonton semua bisa sama-sama belajar ya kan. Sekali Ya. lagi mohon doanya. Ya, mohon doanya buat kita semua ya kan biar bisa terus bekerja dengan baik ya dan juga bisa memberi sumbangsih kepada perkembangan batu di Indonesia. Oh ya, mau tambah sedikit. Oke, silakan Pak. Jadi apa yang kita capai ini kita tidak sendirian ya, kita ada orang-orang yang sangat berarti buat GRI ya. Dari almarhum Desi ya, Muhammad Taslim. Betul. Ya. Saya tidak bisa melupakan juga buat Desi, selain ipar saya juga dia seperti adik sendiri. Buat anak saya ini Adam ya, terima kasih banyak sudah ikut, dan Mingma ya, meskipun dia sudah resign dia juga ikut berjuang bersama-sama. Ada lagi Muhammad Zulfikar ya, yang terus bersama kita memikirkan hal-hal yang ya dinamikanya suka duka di GRI ini, dan kawan-kawan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya yang ikut mensupport, memotivasi, menyemangati memberikan dukungan itu ya. Ya, dari keluarga juga semuanya ya. Dari ayah saya yang terus, dari keluarga lah, dari keluarga ya, dari papa saya juga tuh. Terus kau bisa, kenapa nggak bisa, itu harus. Nah, dari ibu saya selalu mengatakan kalau kita bekerja dengan baik, sungguh-sungguh pasti akan membuahkan hasil yang baik. Dan pastinya Adam perwakilan GRI juga menjawab banyak terima kasih para papa khususnya kan yang telah berjuang begitu banting tulang luar biasa bangun GRI dari kita zero. Sama-sama lah. Kita bersama-sama ya. Semuanya ini bukan keberhasilan dari satu orang, tapi keberhasilan semua. Kerja tim. Ya, kerja tim. Tidak ada yang menjadi lebih di sini. Betul. Semuanya luar biasa, dan adiknya Adam juga Muhammad, meskipun dia datang belakangan juga betul-betul dia banyak juga membantu GRI. Sosok krusial lah saat ini. Ya, Muhammad. Terima kasih Muhammad ya. Dia nggak ada di sini nih. Dia lagi pergi, dia lagi makan deh dia. Ya. Pergi. Ya. Dan Andre ini yang banyak membantu luar biasa ini Adam, editor kita ya ini. Kan? Pak, wah, ya kan? syuting mesti dilihatin ini. Yang banyak membantu YouTube-nya, channelnya Adam. Semoga channel YouTube Adam juga banyak memberi edukasi pada orang-orang semuanya. Tapi saya yakin tuh channel YouTube seperti Adam itu hanya satu-satunya di dunia loh. Mungkin ada lah Pak, mungkin ada. Coba cari-cari, pengen tahu juga itu. Ya kalau ada bagus. Iya. Ya bagus lah, ada sumbangsi buat ini. Iya. Oke. Bye-bye ya. Thank you bye very much. Semua ya, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.